في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis karya seputar wabah taun dari segi teologi, hadis, dan historis yang pernah terjadi di dunia Islam. Al-Asqalani juga menyinggung beberapa peristiwa wabah dengan beragam durasinya bertahan di masyarakat. Ibnu Katsir kutip Al-Asqalani menyebut suatu masa wabah bertahan sejak Rabiul Awal hingga akhir tahun di Damaskus. Selama 9 bulan, wabah memakan korban hingga pernah mencapai 1.000 jiwa per hari dari warga yang terhitung di dalam gerbang kota Damaskus. Wabah penyakit juga pernah terjadi selama 3 hari. Hal ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Allah memberikan 3 pilihan azab kepada Nabi Daud alaihissalam atas kedurhakaan umatnya, yaitu kemarau panjang selama 2 tahun, penindasan musuh selama 2 bulan, atau wabah penyakit selama 3 hari. Pilihan itu disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada umatnya. "Kau adalah Nabi kami, pilihkanlah saja untuk kami," kata umatnya. Nabi Daud alaihissalam kemudian berpikir, paceklik selama 2 tahun jelas bala bencana. Mereka tidak akan tahan kelaparan. Di bawah penindasan musuh, mereka jelas tiada akan tersisa. Nabi Daud alaihissalam memilih wabah penyakit selama 3 hari sebagai azab umatnya. Hari pertama wabah taun menyerang sejak pagi hingga gelincir matahari atau sekitar waktu masuk sholat zuhur. Wabah telah menelan korban sebanyak 70.000. Bahkan ada yang mengatakan 100.000 jiwa. Nabi Daud alaihissalam tidak tahan. Ia berdoa kepada Allah, wabah pun diangkat dari umatnya. Allah telah menurunkan rahmatnya untuk kalian. Hendaklah kalian bersyukur atas bala yang diturunkan kepada kalian. Demikian pidato Nabi Daud alaihissalam. Allah memerintahkan mereka untuk membangun masjid yang penyempurnaannya dilaksanakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Wabah penyakit juga pernah terjadi di luar negeri Syam dan Mesir. Wabah itu menyerang masyarakat dalam durasi cukup lama, sekitar 1 tahun 3 bulan. Wabah mulai menjangkit masyarakat pada Dzulqa'dah 48 Hijriah. Wabah kemudian meredah pada Syafar 50 Hijriah. Al-Asqalani dalam karya yang lain, Imba'ul Karmah bi Abna'il Umur fit Tarikh, menyebutkan wabah di Damaskus pada 774 Hijriah bertahan selama 6 bulan. Jumlah korban pernah dalam 1 harinya mencapai 200 jiwa. Ketetapan pada Rabiul Awal, sungai-sungai di Damaskus meluap dan memporak-porandakan tempat penggilingan tepung dan kolam pemandian umum. Pada tahun 782, wabah menewaskan banyak orang di negeri Syam. Sebanyak 10-20 orang dimakamkan pada satu liang kubur tanpa dimandikan dan disolatkan. Konon, wabah itu bertahan di tengah masyarakat selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi situasi pada tahun pertama adalah yang paling sulit. Wabah penyakit juga pernah menjangkit masyarakat Baridah dan Sa'al. Wabah yang mulai menyerang pada bulan Syafar hingga pertengahan tahun 802 Hijriah ini menewaskan banyak orang. Al-Mahrizi menceritakan wabah taun yang terjadi di Mesir. Menurutnya, kehebatan wabah ini belum pernah terjadi sebelumnya pada era umat Islam.
Wabah mulai turun menyerang pada akhir musim tanam. Wabah itu terjadi tepatnya pada musim rontok pada Wabah mulai turun menyerang pada akhir musim tanam. Wabah itu terjadi tepatnya pada musim rontok pada pertengahan tahun 48 Hijriah. Memasuki tahun 49 Hijriah, wabah terus menyerang hingga ke seluruh pelosok desa-desa di Mesir. Wabah ini memuncak di negeri Mesir pada bulan Sa'ban, Ramadan, dan Syawal. Wabah meredah pada pertengahan bulan Dzulqa'dah 49 Hijriah. Wabah penyakit ini menewaskan ribuan orang di sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mempunyai jenderal perang terhebat sepanjang masa. Agama Islam mempunyai wibawa yang hebat karena tentara-tentara Islam mempunyai dua kemuliaan, yakni yang pertama mereka rela mati syahid, dan yang kedua hidup dalam kemuliaan Islam. Di antara jenderal perang Islam yang terhebat di masa Nabi Muhammad SAW ialah Khalid bin Walid, ada Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Saat ketika menghadapi pasukan Romawi di perang Yarmuk, pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 dan tentara kaum muslimin hanya 3.000 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka terjadi kemenangan kaum muslimin. Terbukti hanya 12 orang saja yang syahid, sementara pasukan Romawi banyak sekali yang gugur. Kemudian Kaisar Heraklius bertanya kepada panglima senior. Mereka menjawab, mengapa kalian bisa kalah menghadapi kaum muslimin? Salah satu panglima tertua menjawab, mereka adalah kaum yang berpuasa di siang hari, banyak bersedekah, dan mereka sholat malam di malam hari, dan mereka tidak suka minum minuman keras. Sementara kita suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan tidak berpuasa di siang hari. Untuk itulah mereka pantas meraih kemenangan dan pertolongan Allah. Demikian itu adalah percakapan antara Romawi Heraklius dan panglima seniornya. Itulah kehebatan kaum muslimin di masa lalu yang menggetarkan seluruh dunia. Bahkan pasukan Persia dan Romawi yang saat itu negara terkuat tunduk dalam pemerintahan Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.